Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pengembangan bahan ajar mengenai tugas pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Andas Nur Said MPD. Nah, kelompok membahas mengenai memahami teks anekdot yang beranggotakan yang pertama Maisy Dwi Rahma dengan NIM 1801676. Yang kedua ada Melia Febri Rahmi Asri dengan NIM 1801664. Yang ketiga ada Maulidia Mahesra dengan NIM 1801665. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa. Nah, kompetensi inti dalam memahami teks anekdot yang pertama memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metafisik berdasarkan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Yang kedua, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan solusi dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan ekstrakurikuler. Peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan, dan peserta didik mampu mengembangkan sikap jujur dan santun dalam penyelesaian setiap penugasan individu dan kelompok. Langsung saja akan membahas yaitu yang pertama konsep teks anekdot, yang kedua teknik memahami teks anekdot, dan yang ketiga yaitu latihan memahami penggunaan bahasa dan unsur teks anekdot. Yang pertama yaitu konsep dasar teks anekdot. Seperti yang kita ketahui, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Nah, teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, atau kebenaran secara umum. Nah, konsep dasarnya yaitu yang pertama ada fungsi komunikatif teks, yang kedua ada lokasi sosial teks, yang ketiga ada unsur teks utama, yang keempat ada lokasi struktur generik teks, yang kelima ada karakteristik penggunaan bahasa dalam teks. Langsung saja yaitu pada yang pertama yaitu fungsi komunikatif teks sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagai bahan hiburan atau menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian. Nah, lokasi sosial teks anekdot itu juga sebagai sarana ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap suatu hal yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, ditujukan sebagai hiburan dengan analogi contoh dalam menjelaskan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada unsur-unsur teks anekdot. Bagiannya yang pertama ada tokoh. Nah, tokoh di sini adalah orang yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua ada alur. Alur ini merupakan jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang ketiga latar, seperti teman-teman ketahui, latar berupa waktu, tempat ataupun suasana dalam anekdot diharapkan dapat bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat ada sudut pandang, yaitu di mana penulis menempatkan diri pada kisah apakah sebagai pelaku utama, sampingan, atau orang di luar kisah. Yang kelima ada tema. Tema di sini yaitu inti dari cerita yang diangkat. Yang keenam ada amanat, yaitu pesan moral yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, pada tahap yang keempat yaitu struktur generik teks anekdot. Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada abstrak.
Abstrak ini merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks tersebut. Abstrak di sini juga dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Orientasi ini berfungsi membangun teks. Yang ketiga ada krisis. Krisis yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa terjadi pada penulis, orang yang bercerita. Krisis ini dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Yang keempat ada reaksi. Reaksi yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan. Kemudian yang kelima ada koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup. Pada tahap yang keempat, yaitu karakteristik penggunaan bahasa dalam teks anekdot, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat yang retoris. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Yang keenam, khusus untuk teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Teknik memahami teks anekdot dapat dilihat dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Dengan mengetahui unsur-unsurnya, maka kita akan tahu apakah itu teks anekdot atau bukan. Serta untuk memahami maksud dari anekdot yang kita baca, yang kita lihat, kita juga harus berpikir dengan cermat mengenai apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari teks anekdot tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan mengenai pembahasan memproduksi teks. Sekian, terima kasih.